Ya tadi, sorry balik lagi. Jadi startup bisnis secara definisi ada dua ya gambarannya. Yang pertama yaitu adalah bisnis yang benar-benar baru merintis gitu ya, bisnis yang baru merintis, tapi konteksnya adalah bisnis konvensional ya. Artinya bisnis-bisnis yang memang non teknologi ya ataupun eh, non aplikasi lah, seperti yang kita tahu ya. Kalau kita bicara startup bisnis itu identik dengan Gojek ataupun Tokopedia, Bukalapak dan kawan-kawan gitu ya. Nah, tapi ini adalah bisnis yang benar-benar baru mulai, kemudian ini konvensional ataupun non teknologi. Itu juga dikategorikan sebagai startup bisnis ya. Nah, definisi yang kedua adalah baru yang perusahaan teknologi ya ataupun berbasis aplikasi atau berbasis teknologi yang juga baru merintis ya. Jadi startup bisnis ada dua ya. Nah, startup bisnis yang dimaksud di soal ya adalah bisnis UMKM yang konvensional basis ya atau non teknologi gitu ya. Kemudian sumber pendanaan ya, yang ditanya sumber pendanaan yang tepat untuk UMKM yang baru memulai bisnisnya ya. Ya, kalau secara umum ya kan sumber utama pendanaan ada dua ya kan. Kalau teman-teman lihat di laporan keuangan tuh, kalau belajar manajemen keuangan ataupun accounting, itu di sisi pasifa ya kan ada ada utang ya atau liability di atas, dan di bawahnya ada ekuitas atau modal. Dan itu sebagai sumber yang kemudian penggunaannya tercermin di aset ya atau di sisi aktiva. Nah, yang ditanyakan adalah untuk UMKM ya kan, untuk awal lebih cocok yang mana gitu. Nah, jawaban teman-teman beragam ya kan. Kemarin ada yang modal sendiri, ya mayoritas jawab modal sendiri ya kan. Kemudian ada juga yang sebagian yang kongsi, ada juga yang KUR ya atau program pembiayaan ataupun program kredit dari pemerintah ya, ataupun utang bank secara umum gitu ya. Nah, itu jawaban teman-teman beragam. Tapi kalau kita kembali ke basic gitu ya, idealnya memang bisnis UMKM ya yang baru merintis ya, skala ya bisa dibilang masih kecil gitu ya. Kalau secara keuangan idealnya adalah menggunakan modal sendiri ya ataupun modal patungan ya, kalau kira-kira bisnisnya skalanya agak tidak tercover ya oleh kita sendiri ataupun kita sebagai individu gitu ya, dan kita boleh aja ngajak kongsi teman kita ataupun satu rekan bisnis yang tentunya memiliki satu visi gitu ya. Nah, kemudian menariknya kenapa pegadaian ataupun pembiayaan atau kredit dari bank tidak disarankan bagi startup bisnis ya kan. Tentunya salah satu pertimbangannya adalah ya nature dari bisnis itu kan fluktuatif ya, naik turun, apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Kalau teorinya tuh ya masa-masa krisis itu harusnya bisnis juga ketika bisnis lagi slow down gitu ya atau lagi sunset gitu ya. Nah, ini waktunya untuk restrukturisasi dan juga untuk istilahnya untuk cukuplah hanya bertahan gitu ya. Tapi ketika ekonomi booming gitu ya, nah itu baru kita juga sebagai bisnis jor-joran. Tapi itu tidak baku, artinya tidak menutup kemungkinan juga di pandemi ya banyak peluang-peluang bisnis yang bisa digarap ya, tentunya dengan mengikuti kaidah new normal dan seterusnya ya. Ya, termasuk mahasiswa UMB juga ada yang bisnis virtual wedding gitu ya. Jadi nikahan tapi secara ya undangannya secara virtual ya dengan kamera 360 gitu. Jadi tamu tetap bisa hadir secara virtual dan seterusnya. Itu omsetnya juga lumayan, bahkan mereka banyak yang nolak pesanan gitu. Ya. Bahkan sampai jadwal acaranya aja di forward ke saya gitu ya. Yang mereka tanggal sekian di mana, ya besoknya di mana gitu, sampai banyak yang ditolak gitu ya karena keterbatasan sumber daya. Nah, kemudian balik lagi tidak disarankan karena memang nature bisnis naik turun apalagi di masa pandemi ya, tapi kebalikannya nih nature pembayaran ya atau pengembalian dana di pegadaian maupun di bank loan itu sifatnya tetap atau permanen ya kan. Pokoknya ataupun bunganya ya biasanya tetap ya. Nah, atau bisa juga kalaupun di bank, carilah bank yang misalkan berbasis bagi hasil ya, sehingga ketika bisnis teman-teman atau revenue bisnis teman-teman itu turun ya, tetap pembayarannya juga bagi hasilnya bisa ikut turun ya. Tapi begitu naik, teman-teman juga harus siap konsekuensinya, bayar bagi hasilnya juga naik. Tapi paling nggak pelajarannya adalah cash flow-nya jadi match ya. Itu yang lebih penting daripada sekedar nominal ya, bayar lebih besar atau bayar lebih kecil. Tapi yang lebih krusial ya adalah cash flow yang match ya. Karena sekali lagi sebagaimana yang saya sampaikan di asistensi pertama, banyak bisnis bagus tapi bangkrut ya karena
ya cash flow-nya miss ya, atau tidak bisa memonitor dengan baik antara sumber dana dan penggunaan dana. Ya, jadi prioritaskan modal sendiri untuk bisnis UMKM ya, kemudian kaidah bisnis itu berproses ya, perlu kesabaran, perlu keuletan, kemudian ya ada laba sedikit ya ditahan ya, mungkin diambil dividen ya hanya sedikit gitu ya untuk biaya hidup misalkan ya, biaya hidup owner gitu. Sisanya ya alangkah baiknya ya ditahan ya, atau jadi retain earning, laba ditahan, kemudian dibalikan lagi jadi modal ya, perbesar modal dan berputar terus seperti itu. Nah, barulah memikirkan opsi-opsi setelahnya. Ya, jadi starting up idealnya menggunakan modal sendiri. Ya, kemudian perlahan besar barulah memikirkan kongsi ataupun venture capital misalkan ya, yang lagi musim itu, ataupun sumber-sumber pendanaan lain. Ya, atau sumber pendanaan pemerintah juga boleh-boleh aja ya, sah-sah aja. Nah, cuman yang perlu diperhatikan adalah masalah administratif ya. Biasanya auditnya cukup banyak ya, cukup jelimet, jadi hati-hati juga terkait legalitas ya. Oke, soal 1 ada pertanyaan atau diskusi? Oke, belum ya. Lanjut ke soal kedua. Teman-teman bisa fokus lihat di chapter 10 ataupun di modul 10. Nah, ini juga yang jadi sedikit banyak perbedaan pendapat teman-teman. Ya kan? Angka penjualan ya atau sales merupakan indikator bisnis yang dapat dipercaya atau tidak gitu ya pertanyaannya. Nah, apakah angka sales yang tinggi menunjukkan bisnis yang sukses, dan sebaliknya, angka sales atau angka penjualan yang rendah menunjukkan bisnis dalam keadaan bahaya. Nah, yang perlu pertama-tama nih ada beberapa yang gagal paham memahami soal atau bahan forum di pertemuan ini. Yang dimaksud dengan sales adalah sekali lagi angka penjualan ya, bukan salesman atau bukan tenaga penjual. Ya, jadi yang dimaksud dengan sales adalah angka penjualan. Ya. Nah, memang ada perbedaan pendapat gitu ya. Pandangan saya adalah baik yang teman-teman menyampaikan indikator bisnis itu dapat angka penjualan ya dapat dijadikan indikator bisnis yang dipercaya ataupun tidak ya, yang lebih penting dari itu adalah argumentasinya ya, atau alasan kenapa teman-teman mengungkapkan pendapat A atau B ya, itu yang jauh lebih penting ya, karena yang penting kaidahnya teman-teman yang harus dipahami adalah bahwasanya sales atau angka penjualan tentunya mencerminkan aktivitas operasional bisnis ya kan. Jadi jalan atau tidaknya, ya mandek atau tidaknya satu bisnis gitu ya, kan itu tercermin ya salah satunya dari sales gitu ya. Jangan sampai persediaannya besar gitu ya, sedangkan kok nggak jadi sales nih, nggak jadi revenue gitu ya. Nah, ini kan ya salah satu indikasinya berarti kan jangan-jangan nggak diterima market dengan baik ya produknya, ya, atau bahasa sederhananya nggak laku lah gitu kan. Nah, itu salah satu yang yang bisa diambil pelajaran dari angka penjualan atau sales, itu karena mencerminkan aktivitas operasional suatu bisnis. Kemudian yang kedua kaidahnya adalah perlu dilihat juga secara proporsional, ya kan? Artinya adalah ada kalanya, ya kan, sales ini dapat berdiri sendiri dan dijadikan indikator kesuksesan bisnis, ya. Kemudian bisa dikatakan sebagai capaian dari salesman atau tenaga penjual, ya kan? Capaiannya ya atau KPI-nya ya bisa dilihat aja dari angka penjualan perusahaan, ya kan, baik secara keseluruhan ataupun per produk misalkan. Nah, cuman yang perlu diingat adalah ada hal-hal lain yang indikator bisnis ya atau indikator kesuksesan bisnis yang melibatkan angka penjualan tapi tidak bisa berdiri sendiri ya, sehingga perlu dilihat secara proporsional, ya kan. Misalkan teman-teman mau lihat bisnis ini efisien atau enggak gitu ya, atau untung atau enggak gitu kan. Nah, kan revenue nggak bisa berdiri sendiri ya. Ya, percuma kan misalkan salesnya atau revenue-nya 500 miliar, ternyata COGS, ya, SGA ataupun beban-beban bahasa sederhananya, ya beban-bebannya 600 miliar, ya artinya rugi 100 miliar ya, negatif profit. Nah, ini juga perlu dilihat secara proporsional. Jadi ada indikator-indikator tertentu yang memang tidak bisa sales atau angka penjualan itu berdiri sendiri. Ya, idealnya sales dan profit atau keuntungan ya berbanding lurus. Jadi idealnya semakin tinggi sales, maka harusnya profitnya juga semakin tinggi ya. Ini kalau trennya misalkan salesnya meningkat gitu ya, tapi kok profitnya turun, ya kan, atau bahkan tahun ini kok malah rugi gitu, sedangkan aktivitas penjualannya meningkat, itu berarti ada sesuatu ya, ada early warning ya, teman-teman harus bisa deteksi ya sebagai praktisi ataupun sebagai akademisi di manajemen. Nah, idealnya memahami itu ya analisa keuangan gitu ya. Ya, kemudian tadi ya perlu diikuti juga oleh efektivitas beban-beban ya, jangan sampai bebannya lebih besar daripada angka penjualan gitu ya, Ruki.
Nah, kemudian ada juga kalanya apa yang dimaksud dengan dilihat secara proporsional ya, selain tadi rasio-rasio atau angka penjualan ini tidak bisa berdiri sendiri, ada juga kondisi ketika misalkan kita membandingkan perusahaan A dengan perusahaan B, ya misalkan dalam industri otomotif ya, kita bandingkan misalkan mobil Toyota gitu ya, nah kita bandingkan dengan mobil Ferrari gitu ya, angka salesnya atau penjualannya gitu. Nah, maka ini perlu hati-hati ya, tidak bisa langsung membandingkan secara langsung ya. Ya bisa jadi Ferrari angka penjualannya lebih rendah gitu ya, karena Toyota kan secara volume jauh lebih banyak gitu ya. Ya bisa jadi secara revenue atau angka penjualan kalah, tapi kita perlu tadi ya, perlu lihat lagi ya apa di sisi beban-beban ini efisien atau enggak, atau bisa jadi si Ferrari walaupun angka penjualannya kecil ya, tapi profitnya jauh lebih tebal gitu ya, dengan karakteristiknya barang mahal harusnya punya margin yang lebih besar gitu ya. Oke, itu soal kedua.